Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar fikih kembali bersama saya, Ibu Farah Diba, dalam materi baru yaitu pelepasan harta. Yang pertama yang kita bahas nanti adalah mengenai wakaf, kemudian sodaqoh, hibah, dan hadiah. Kemudian mengenai dasar hukumnya, secara umum disebutkan di dalam Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi belum bisa mencapai kebajikan yang sempurna kecuali kalau sudah memberikan sesuatu dari harta kita itu yang kita cintai. Jadi bukan sesuatu yang sudah kita tidak sukai, gitu ya. Kemudian firman Allah yang lainnya di Al-Baqarah 177, kita diperintahkan untuk memberikan harta kepada kerabat, kemudian kepada anak yatim, kepada orang miskin, musafir, kemudian orang-orang yang meminta, dan juga untuk memerdekakan hamba saya. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan hukum dari hibah, yaitu pemberian, adalah mubah, sedangkan sodakoh itu sunnah. Jadi ketika yang kita beri itu baik dari kerabat, dari anak-anak yatim, orang yang miskin dan sebagainya tadi, kalau termasuk orang-orang yang membutuhkan saat itu, maka itu menjadi sunnah, sodakoh yang sunnah hukumnya. Selanjutnya Rasul pernah bersabda bahwa sekiranya beliau itu diundang untuk memakan sepotong kaki binatang atau diberi hadiah berupa sepotong kaki binatang, maka beliau akan terima. Maka dari situ kita simpulkan hukum hadiah adalah mubah. Selanjutnya Umar bin Khattab itu pernah menanyakan pada Rasulullah mengenai tanahnya di Khaybar. Maka Rasulullah memberikan sabdanya atau nasihatnya supaya beliau mewakafkan atau menahan tanahnya tadi yang sudah ada pohonnya, kemudian dari hasilnya tadi bisa disodakohkan. Maka hasil yang selalu bisa diberikan pada umat itu termasuk wakaf tadi yang hukumnya sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Selanjutnya kita bicara tentang pengertian wakaf dan juga sodakoh. Wakaf itu artinya menahan tadi. Jadi sesuatu barang tadi ditahan untuk bisa diambil manfaatnya. Yaitu yang dimaksud adalah memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan masyarakat demi menuju keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah itu adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa meminta imbalan dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah, dan orang yang diberi itu adalah orang yang membutuhkan. Kemudian rukun dari wakaf maupun sedekah dan juga syaratnya. Jadi untuk rukunnya yang saya kasih warna merah itu ada di dalam wakaf, itu rukunnya ada orang yang memberi wakaf, kemudian orang yang menerima, kemudian barangnya, dan juga ikrarnya atau ijab kabulnya. Untuk orang yang memberi wakaf, maka tentu dia adalah orang yang balik dan berakal dan berhak atas barangnya itu, perbuatannya itu. Kemudian atas kemauannya sendiri. Sedangkan orang yang menerima itu harus jelas, itu ya, baik perorangan maupun lembaganya. Kemudian barangnya itu barang, kalau untuk wakaf biasanya barang yang kekal atau tahan lama. Jadi tidak gampang habis atau rusak. Kemudian berwujud nyata pada saat diserahkan. Kemudian ikrarnya jelas dan akan lebih menguatkan kalau menggunakan akta notaris supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kemudian untuk sedekah, rukunnya yang saya kasih warna merah itu orang yang memberi sedekah, kemudian penerimanya, kemudian barangnya, dan juga ikrarnya. Hampir sama mengenai syaratnya, yaitu yang memberi sedekah itu sehat akalnya, balik dan sehat akalnya, kemudian dia tidak berada di perwalian orang lain. Jadi walaupun sehat
akalnya dan balik, tapi kalau dia itu terhalangi atau terhajru untuk menafkahkan hartanya karena dia memiliki hutang dan sebagainya, maka dia itu berada di dalam perwalian orang lain gitu ya. Kemudian penerimanya itu orang yang benar-benar membutuhkan dan juga berhak memiliki. Artinya kalau tidak jelas, belum jelas nyata wujudnya, misalnya masih di dalam perut ibunya begitu, maka dia tidak berhak untuk menerima sedekah. Kemudian syarat barangnya itu harus bermanfaat ya bagi penerimanya. Kemudian ikrarnya harus jelas. Sedangkan macam dari wakaf dan sedekah, untuk wakaf itu ada wakaf ahli atau khusus dan wakaf khairi atau umum. Jadi kalau khusus itu diperuntukkan pada perorangan, baik itu kita memberikan kepada seseorang itu barang yang tahan lama sehingga kita mendapatkan manfaat jariyah dari barang itu, kemudian maupun pada lembaga yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau umat Islam. Kemudian sedekah itu bisa berupa barang tapi juga bisa berupa non barang atau bukan barang. Jadi yang bukan barang misalnya senyuman, kemudian juga di dalam tubuh kita semuanya terdiri dari 360 sendi ya. Jadi setiap hari itu kita harus bersedekah dan itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha gitu. Kemudian bagaimana hukum kalau mengganti barang wakaf? Jadi menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh sama sekali gitu ya, menjual maupun mengganti, baik itu wakafnya khairi maupun ahli. Sedangkan Imam Malik, Imam Hanafi membolehkan gitu ya, kecuali kalau untuk masjid. Kemudian penggantian itu ada syaratnya tentu. Yang pertama, kalau pewakafnya itu membolehkan dari ketika dilakukan akadnya. Kemudian barangnya itu memang sudah tidak berguna gitu ya. Kemudian penggantinya itu jauh lebih baik, lebih bermanfaat. Kemudian supaya harta wakafnya itu lebih berdaya guna. Kemudian selanjutnya mengenai hibah dan sedekah. Pengertiannya, kalau hibah itu adalah akad pemberian harta milik seseorang pada orang lain di saat hidupnya. Kemudian tidak ada imbalan, dan hibah terjadi tanpa sebab atau terjadi karena ada hubungan kasih sayang di antara penerima dengan pemberi dengan penerimanya. Sedangkan hadiah itu adalah pemberian harta milik seseorang pada orang lain tanpa imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Jadi kalau hibah itu karena tanda kasih sayang, misalnya antara orang tua dengan anak, anak pada orang tua, suami pada istri, dan istri kepada suaminya, atau antara kakak dan adik dan lain sebagainya. Kemudian hadiah itu bisa pada orang-orang yang dimuliakan, yang dihormati gitu, termasuk orang yang berprestasi. Kemudian rukun dan syarat hibah serta hadiah. Pemberi hibah yang pertama, kemudian penerima hibah, kemudian barangnya dan ikrarnya atau akadnya. Kemudian mengenai pemberi hibah, syaratnya balik berakal, kemudian atas kemauannya sendiri, itu syarat yang umum ya. Kemudian penerima hibah itu hendaknya ada pada saat pemberian hibah itu dia ada wujudnya secara nyata. Misalnya tadi ketika masih dalam kandungan tidak bisa gitu ya. Kemudian barang yang dihibahkan itu harus jelas ada wujudnya gitu ya. Kemudian bermanfaat, kemudian miliknya sendiri dan bisa dipindahkan ke pemilikannya. Dan akadnya harus jelas gitu. Jadi pemberian hibah itu hibahnya hibah apa? Hibahnya terhadap barangnya. Jadi nanti ada apakah barangnya itu diserahkan atau hanya memberi pinjaman, hibah manfaat begitu. Itu jadi harus jelas akadnya. Sedangkan mengenai hadiah, ada orang yang memberi hadiah, kemudian ada penerimanya, ada barangnya dan ada akadnya. Orang yang memberi itu syaratnya balik berakal dan kemauannya sendiri, tidak berada di bawah perwalian orang lain. Tadi misalnya dia punya harta tapi punya hutang, maka dia di bawah perwalian orang lain, atau
anak yang masih kecil itu di bawah perwalian orang lain, orang gila demikian juga, maka itu terhalang untuk memberikan hadiah. Kemudian penerima hadiah harus orang yang berhak menerima. Gitu. Jadi sama tadi ya, secara umum sama. Kemudian barang yang dihadiahkan itu bermanfaat. Jadi ini secara umum juga sama, kemudian akadnya jelas. Kemudian bagaimana hukumnya mencabut hibah? Jadi ketika sudah kita berikan pada orang lain, boleh apa tidak kita ambil kembali? Maka secara umum itu tidak dibolehkan. Ada yang boleh mengambil kembali pemberiannya, yaitu orang tua. Jadi ini dikecualikan. Ada dalilnya di hadis riwayat Abu Daud. Gitu ya. Tidak halal seorang muslim memberi kemudian dia menarik kembali kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Jadi seperti ibaratnya yang sangat jelek sekali, anjing yang memuntahkan. Jadi anjing muntah, kemudian muntahannya dimakan kembali. Itu perumpamaan yang sangat jelek untuk orang yang mencabut hibahnya. Sedangkan bagaimana hukumnya hibah menjelang kematian? Maka itu disebut sebagai wasiat. Maksimal adalah sepertiga harta warisan. Kemudian penerimanya itu tidak boleh dari kalangan ahli warisnya, karena itu akan menzalimi ahli waris yang lain. Jika penerimanya ahli warisnya, maka jadi tidak sah. Dan hikmah dari pelepasan harta tadi ada wakaf, sedekah, hibah, dan hadiah. Di antaranya yang saya sebutkan di sini adalah wakaf itu menjadi amal jariyah, yang walaupun orang itu sudah meninggal, seakan-akan dia masih terus beramal. Dan juga wakaf itu salah satu cara untuk menggalang dana dari umat. Jadi kita bisa membangun fasilitas rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya itu dengan cepat dan gampang dengan penggalangan dari umat melalui wakaf ini. Karena mereka akan bersemangat untuk memberi dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian sedekah itu bisa untuk menolak bencana. Ya, jadi kita ketika rajin atau gemar bersedekah, maka Allah bisa memberikan kita pertolongan, gitu ya. Kemudian dicintai oleh Allah jelas, karena orang yang berkorban di jalan Allah, orang yang berkorban untuk Allah, maka ia akan mendapatkan cinta dari Allah. Kemudian hibah itu bisa mempererat tali silaturahim. Jadi pemberian seseorang karena kasih sayang tadi tentu akan mempererat dari tali silaturahimnya. Kemudian hadiah itu bisa menghilangkan kedengkian dan permusuhan. Jadi bisa untuk memberi penyemangat bagi prestasi, bisa untuk menghormati seorang, mempererat silaturahim, tapi bisa sebenarnya hadiah itu menghilangkan kedengkian. Jadi ketika ada permusuhan antara kita dengan orang lain, kita beri hadiah, maka itu bisa memperbaiki keretakan hubungan. Demikian anak-anakku pembahasan kita mengenai pelepasan harta. Mudah-mudahan kita bisa menyemangatkan diri kita dan terus menjadikan diri kita orang-orang yang senang melakukan wakaf, sedekah, hibah, dan hadiah yang pahalanya sangat besar sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.